Perkenalkan, nama saya Dea Firgita Utagalung, kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan materi sepak bola, yaitu sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi permainan yang berbeda lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gang lawan. Adapun bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval dan setiap pergerakannya dilakukan setiap permainan menggunakan kaki dan hanya menjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Dua, sejarah permainan sepak bola berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History. Kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ke-3 dan 2 SM dengan nama permainan Cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12 di mana ada pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris seiring berjalannya waktu. Kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub tersebut sejak abad ke-15 terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi. Hey beautiful, you've got a text message. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian sepak bola lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federasi Internasional Football atau FIFA didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. 3. Peraturan ada pada permainan sepak bola. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku, di mana aturan ini disebut sebagai Law of the Game, yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan baik tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak kecil di dewasa terpencil. Dalam dokumen Law of the Game, mereka memiliki filosofi dan spirit of the law, di mana pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Peraturan tentang gol yang sah, setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian. 45 menit pertama kemudian akan mengalami waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. C. Peraturan tentang jumlah permainan. Aturan
Selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan. Dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan empuk. D. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyerahkan 1 wasit dan 2 asisten. 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan atau lihat di bawah, melempar ke dalam bentuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam sebuah proses pengambilan keputusan jika sesuai membantu wasit dalam sebuah proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan seseorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah pelanggaran berat, biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Selain itu, 2 kartu kuning sama artinya dengan 1 kartu merah, kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah. Pasalnya, secara otomatis mereka akan kehilangan 1 pemain. 4. Manfaat pemain sepak bola. Menambahkan kebugaran dan stamina. Menambah stamina, di mana kombinasi lari jalan kaki, lari cepat, menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan tonus otot, peningkatan kekuatan tulang dan tonus otot, peningkatan kekuatan tulang dan peningkatan koordinasi. B. Meningkatkan kerja tim dan sosial. C. Baik untuk kesehatan mental. D. Baik untuk kognisi. E. Membantu problem solving anak. 5. Ukuran lapangan. Ukuran lapangan sepak bola. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Lapangan sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi di antara sisi kanan kiri yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain, yaitu lebar lapangan, disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100-110 meter, sementara lebarnya 64-75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 x 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. 6. Teknik dasar pemain sepak bola. Berikut adalah teknik sederhana yang perlu dikuasai dalam permainan, yaitu 1. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Ketiga, ada beberapa teknik passing atau operan yang baik agar bola dapat
terakurasi dan sampai dikaget teman yang direbut oleh tim lawan. Berikut beberapa teknik passing. 1. Inside of the foot or pass, kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai operan jarak pendek, sehingga rekan kita semakin mudah menerima operan kita. Kedua, kaki bagian luar passing dengan kaki bagian luar dalam. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dibuat passing tipuan agar bola tidak mudah direbut oleh tim lawan. 3. In-step drive, teknik passing dasar sepak bola dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. 4. Chip pass, teknik passing kick point. Ini dipakai untuk mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini biasanya dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. B. Dasar menghentikan bola atau menerima lawan. Berikut ini adalah teknik-tekniknya: menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki, menggunakan kaki bagian dalam, menahan bola dengan kaki bagian luar, menggiring bola atau dribbling dengan menggunakan sisi bagian kaki bagian dalam, dribbling dengan sisi kaki bagian luar, dribbling menggunakan kura-kura kaki, mengontrol bola. Kontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. 7. Tokoh terkenal. Pada Maret 2010, majalah France Football merilis banyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe atau Paris Saint-Germain, Neymar, Lionel Messi, juga Cristiano Ronaldo. Sekian dari saya, terima kasih.